Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Ayyuhallahibbar rahimallahu alaikum. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita kembali bersama bermuajahah dalam majelis kuliah baca kitab. Semoga insya Allah pertemuan kita pada hari ini senantiasa mendatangkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena adanya kita insya Allah menjadi salah seorang atau salah satu yang kemudian terus-menerus berusaha untuk mencari, belajar thaqafah Islam, dalam hal ini bahasa Arab. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah masuk di pertemuan ke-9. Jadi kalau di pertemuan offline sebelumnya kita sebenarnya masuk di pertemuan 8. Rata-rata selesai sampai pertemuan 8. Artinya 8 pertemuan sebelumnya secara online kita sudah refresh. Makanya pada hari ini adalah materi yang baru yang kita akan dapatkan. Jadi bagi ikhwan fiddin yang sebelumnya beberapa kali kemudian tidak bisa menghadiri, maka saya kira tidak terlalu bermasalah apabila pertemuan secara offline itu kemudian sudah kita laksanakan, karena hanya merefresh. Sehingga untuk pertemuan ke-9 dan seterusnya ini insya Allah kita bisa bersama-sama selesaikan. Sebagaimana pembicaraan kita kemarin, insya Allah kita akan berusaha menyelesaikannya ini sampai akhir Agustus, tepatnya tanggal 31 Agustus 2020. Alhamdulillah, pengambilan video juga sudah selesai semua. Pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Cuma kami mohon maaf, saya kurang tahu ini dari tadi pagi, itu kemudian saya mau tepatnya setelah zuhur, pengambilan gambarnya pagi, kami mau mengupload video pembelajaran, cuma belum bisa terupload. Insya Allah semoga bisa kami upload hari ini. Sepertinya ada sedikit permasalahan jaringan sehingga ketika mengupload itu kemudian down, cuma sampai 95%. Tapi ala kulli hal, alhamdulillah dari semua yang kemudian menjawab itu kemudian memiliki semangat yang tinggi untuk menjawab soal-soal yang diberikan. Selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa insya Allah sisa pertemuan kita ke depan, semoga kita kemudian bisa menyempurnakan kehadiran kita agar supaya betul-betul bisa tertata pemahaman kita pada pertemuan berikutnya. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, belajar bahasa Arab ini itu kalau dalam suatu pekerjaan itu ada input, ada proses, dan ada output. Maka inputnya itu adalah motivasi yang kemudian harus kita miliki sendiri. Motivasi yang harus kita miliki adalah optimisme dalam diri kita untuk bisa insya Allah dalam baca kitab. Kemudian terkait masalah proses, maka di situ harus ada kesabaran dari kita untuk terus-menerus merajut. Kemudian menjadikan pembelajaran bahasa Arab ini itu bisa kita terus-menerus
laksanakan. Artinya harus ada kesabaran. Kemudian kalau dilihat dari outputnya, maka di situ ada konsistensi dari kita untuk terus-menerus melaksanakannya. Jadi ada optimisme dalam diri kita, ada kesabaran, dan terakhir adalah konsistensi. Insya Allah optimisme itu dari kita, kesabaran juga dari kita, dan keistiqomahan atau konsistensi yang kemudian dari miliki itu juga dari kita. Kami dari manajemen KBK insya Allah sudah memfasilitasi semaksimal kami itu dengan membuat video pembelajaran, membuat modul, kemudian melakukan pertemuan Zoom seperti ini. Bahkan insya Allah konsistensi yang kemudian kita harapkan ada di antara kita, itu juga kita akan fasilitasi dengan di akhir pertemuan, itu di bulan September insya Allah nanti, itu kita tetap akan melakukan. Jadi Ustadz Aswar alhamdulillah, sebagaimana kami sampaikan juga sebelumnya, kita akan ada nanti pertemuan 1 kali 1 minggu. Jadi angkatan pertama ini ada pertemuan 1 kali 1 minggu untuk membaca kitab. Nah ini waktunya insya Allah bila-bila masa. Jadi tidak ada waktu sampai kemudian betul-betul kita bisa ini. Jadi kita menentukan nanti 1 kitab yang akan kita baca setiap minggunya, setiap pekannya, agar supaya konsistensi kita terhadap bahasa Arab itu bisa merekat pemahaman kita dan bisa kemudian istiqomah kita dalam menggunakannya. Nah, sehingga nanti setiap pekannya nanti itu ketika kita sudah baca kitab itu ya kalau saya katakan kemarin itu sekitar 65% itu adalah konten bahasa Arabnya, ya sekitar 35% nanti adalah sakofah makosidnya, pemahaman terhadap kitab yang akan kita pilih nanti. Itu adalah usaha kami agar supaya insya Allah input, proses, dan output ini berupa optimisme dalam diri kita, kesabaran dalam diri kita, dan keistiqomahan dalam diri kita betul-betul kita miliki. Sehingga insya Allah bahasa Arab ini bisa betul-betul menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa membaca kitab, bisa kemudian mengidentifikasi, bahkan insya Allah bisa kemudian menterjemahkan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, alhamdulillah juga ini di pertemuan ke-9 ini kita merubah sedikit modul. Jadi kalau sebelumnya modulnya itu adalah di awal modul itu ada mufradat. Nah, di awal ada mufradat atau kosakata, kita kemudian hapus. Itu kita tidak menempatkan mufradat lagi di situ. Nah, kita tempatkan untuk pengayaan mufradat itu di latihan. Jadi latihan itu kami kemudian langsung mengcopy paste bab yang akan kita baca. Nah, sehingga sesi kedua berupa mengerjakan modul itu juga sudah tidak ada lagi. Jadi langsung praktek baca kitab, sehingga mufradat itu kemudian kita bisa dapatkan di latihan. Nah, sekaligus latihan di dalam modul bisa kita terapkan untuk membaca kitab. Jadi harapan kita adalah ikhwani fiddin itu kemudian memprint modul tersebut, kemudian bisa menempatkan terjemahannya nanti di atasnya. Nah, jadi kalau ada seumpamanya kata-kata yang sulit untuk kita tahu, kita tulis di atasnya itu terjemahannya. Nah, ini terjemahannya ini ya, bertambah lagi mufradat kita. Nah, melatih juga kita untuk kemudian tahu, ternyata cara mengartikan seperti ini. Karena insya Allah di pertemuan ke-11 dan 12 itu adalah nanti betul-betul di situ pembahasan tentang sorof, domir, dan timbangan kata. Nah, di situ betul-betul full bagaimana cara kita mengartikan kata per kata, detailingnya. Kapan kita membaca dia sebagai fi'il madhi, fi'il mudhari, atau kemudian fi'il amar, atau kapan kemudian kita membaca sebagai isim masdar, isim apa lagi itu yang
isim fa'il dan isim maf'ul. Nah, itu nanti betul-betul diperlihatkan di pertemuan ke-10 dan ke-11. Sehingga tidak ada lagi kata nanti di setiap teks bahasa Arab itu terlewat dari pemahaman kita, dari identifikasi kita. Kenapa? Karena kita sudah memberikan guidance untuk bisa mengartikan. Makanya ikhwani fiddin rahimakumullah, insyaallah ini adalah usaha kita bersama, usaha kami untuk menghadirkan dan usaha ikhwani fiddin rahimakumullah untuk kemudian belajar. Nah, setelah kami kemudian diskusikan tadi setelah pengambilan gambar itu ada 40 kaidah. Nah, ternyata setelah kita kerucutkan ada 40 kaidah dari pembelajaran kita selama 16 kali pertemuan. Jadi 16 kali pertemuan, 40 kaidah. Nah, insya Allah semoga bisa mengantarkan kita menjadi orang-orang yang kalau tidak sampai expert, bisa sampai kemudian mengidentifikasi setiap kata-kata di dalam bahasa Arab. Baik Ustadz, ini pertemuan pertama, jadi sebagaimana biasanya itu ada 3 sesi, tinggal 2 sesi Ustadz. Sesi pertama adalah membahas soal-soal. Nah, nanti barangkali membahas soal-soalnya ini karena sudah tidak terlalu ini, yang perlu saja nanti barangkali ditampilkan penekanan. Nah, kemudian yang kedua adalah langsung membaca kitab. Nah, kitabnya itu juga sudah saya tempatkan di latihan. Jadi ada di latihan itu yang kemudian saya copy paste masuk ke dalam situ sehingga tidak perlu lagi membuka kitabnya. Baik, sesi pertama ini untuk soal-soal. Barakallahu fikum ajmain. Jadi ini 100% nilainya 100 Ustaz. Ya, luar biasa ini. Mantap. Ya, tidak ada satu orang pun yang mengerjakan soal itu yang nilainya di bawah ada yang salah. Semua nilainya 100. Artinya apa? Kesungguhannya sudah dilihat bahwa sebelum menjawab itu kemudian membaca dulu, minimal membaca dulu karena tidak bisa menonton, membaca dulu dan alhamdulillah bisa kemudian menjawab. Artinya kan sebenarnya ketika membaca berarti ada usaha yang kemudian mereka miliki. Makanya barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dengan kesungguhan kita ini betul-betul memberikan kita pemahaman. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di soalnya Ustadz itu saya kira tidak usah terlalu ini ya. Huruf jar itu semua sudah tahu. Meskipun ada wow sebenarnya, tapi kan sebenarnya itu tidak terlalu ini. Kemudian susunan jar dan majrur dapat berstatus sebagai khobar, sebagaimana kalimat al-waladun fil masjidi. Nah ini juga semua benar, anak itu di dalam masjid. Tidak ada lagi yang menjawab sebagaimana sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya kadang menjawab anak di dalam masjid itu, atau anak di masjid. Nah ini sudah semua betul dalam ini. Kemudian selanjutnya adalah sudah mantap nakira ma'rifahnya. Ya, sudah mantap nakira dan ma'rifahnya. Apa yang dimaksud dengan idhofah? Jadi kan kita sudah ini idhofah. Idhofah juga ini sebagaimana dikatakan sebelumnya sebenarnya sudah belum dipelajari secara resmi, tapi sudah ada penggunaan yang kemudian disampaikan. Jadi susunan 2 kata atau lebih yang membentuk satu gabungan makna yang tidak terpisahkan. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa ya? Idhofah itu seperti rumah, kalimat ya bukan juga sebenarnya kalimat rumah dan sakit. Ketika digabung rumah sakit itu beda maknanya. Rumah beda maknanya, sakit beda maknanya. Begitu barangkali ya. Nah, mereka juga sudah bisa menjawab idhofah. Selanjutnya ada susunan idhofah yang hampir serupa dengan susunan jar majrur, yaitu dhorof. Ketika dhorof yang terdiri dari susunan idhofah itu berstatus sebagai khobar, maka dhorof tidak dibaca rafa akan tetapi selalu dibaca fathah. Nah, ini juga sudah mereka bisa ini. Kemudian terjemahan yang tepat dari amamal ma'mumi imamun. Nah, itu semuanya tepat. Di depan makmum ada seorang imam. Padahal sebenarnya ini bisa banyak maknanya kan. Benar juga kalau
di depan makmum ada seorang imam. Tapi di belakang atau di depan imam ada seorang makmum. Di belakang imam ada seorang makmum. Nah, ini alhamdulillah. Nah, ini Ustadz jadi 100% 100 nilainya. Barangkali ada yang mau dikomentari atau di stressing di pertemuan kita ini, saya persilahkan. Belum terupload ini. Belum terupload ini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yep. كيف حالكم جميعا؟ بخير؟ الحمد لله رب العالمين بخير. إن شاء الله في هذه الفرصة السعيدة أود أن أنتهزها كي نستمر درسنا في دراسة اللغة العربية. Insyaallah pada kesempatan ini kita kembali akan melanjutkan perjalanan kita di kuliah baca kitab. Karena belum terupload belum terupload videonya, maka mungkin sedikit saya memberikan penjelasan secara garis besar apa yang mau kita ketahui di sini. Secara garis besar ini semua sudah kita pelajari bersama, sudah pernah kita sama-sama dengarkan tentang apa-apa yang mau kita pelajari pada kesempatan kali ini. Oke, karena semuanya 100% benar dan sekiranya ini semua sudah baca modulnya, maka saya sedikit ingin memberikan gambaran secara umum saja dari apa yang menjadi stressing di dalam pembelajaran ini. Yang pertama, bahwasanya kita mempelajari sekarang adalah al-asma al-majarurah. Al-asma'u al-majaruratu. Isim-isim yang dijar. Al-asma'ul majaruratu atau isim-isim yang dijar. Intinya ini cuma ada dua. Yang pertama adalah jar majarur. Jadi ada huruf jar, harful jarri, tambah al-ism. Ya, ini namanya jar majarur. Ini al-jar. Kenapa dikatakan al-jar? Dia menjar. Tambah al-majarur dan yang dijar. Contohnya apa? Contohnya minal masjidil harami. Minal masjidi. Minal masjidi. Ini menjar. Kemudian ini. Saya tidak usah terlalu banyak menjelaskan di situ. Kemudian yang kedua, bahwasanya jar, isim-isim yang dijar juga itu dengan idhafah. Al-idhafatu. Al-idhafah ini terdiri dari al-ismu tambah al-ism. Nah, ini isim yang pertama biasanya adalah nakirah. Isim yang kedua adalah ma'rifah. Nanti ini hasilnya dua dari kata ini dia adalah ma'rifah. Contohnya apa? Contohnya kitabullahi. Kitabu Allahi. Atau sunnatul rasuli. Sunnatu ar-rasuli. Ini dua kata, yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Maka ini hasilnya adalah dikatakan sebagai ma'rifah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bahwasanya ada juga yang sama seperti ini, idhafah, akan tapi dia dari penjelasan tentang waktu atau tempat yang namanya dharaf. Jadi sama juga kalau ini tadi. Nah, di sini ada
kita jelaskan yang lain. Ada namanya dharaf. Dharaf tambah isim. Isim yang kedua ini, kalau ini tadi tempatnya, yang ini mudhafun ilaihi istilahnya. Dan mudhafun ilaihi itu selamanya di kasrah. Idhafah. Jadi kata yang kedua ini, kitabullah, sunnatul rasuli, ini semuanya di idhafah. Sama seperti di sini juga. Kata yang kedua ini juga mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi. Nah, cuma bedanya kalau misalnya isim pertamanya di sini dharaf. Dharaf ini ada dua. Apa itu dharaf? Keterangan. Ada keterangan waktu, dan keterangan tempat. Zarful zaman dan zarful makan. Nah, yang mana termasuk zarful zaman? Zarful zaman seperti ba'da, setelah, qabla, yauma. Yang mana termasuk dalam zarful makan? Amama, wara'a, tahta, fauqa. Nah, ini semuanya dibaca fathah selamanya. Di mana pun dia berada, dia tetap dibaca fathah. Jadi tetap dibaca fathah. Seperti apa? Seperti amama, amamal masjidi. Amama ini darfun, dan al-masjid ini adalah isim yang mudhaf ilaihi. Isim yang mudhaf ilaihi. Kemudian ini jar majrur dan mudhaf ilaihi, begitu pula dharaf. Ini bisa menjadi khabar. Dia bisa menjadi khabar. Kalau kemarin kita kenal khabar itu cuma khabar mufrad, yaitu khabar misalnya al-masjidu wasi'un, al-buyutu jamilatun. Nah, sekarang ini bisa menjadi khabar. Nah, seperti al-waladu di buku, di modul al-waladu fil masjidi. Al-waladu fil masjidi. Nah, kenapa? Ini namanya, dan ini dharaf tambah isim dan jar majrur, ini namanya syibhul jumlah. Apa artinya syibhul jumlah? Serupa dengan jumlah, hampir sama dengan jumlah. Karena kenapa? Karena ada dua kata yang membentuk satu kesatuan, makanya dikenakan syibhul jumlah. Kalau kemarin ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, maka ini disamakan dengan di sana. Cuma syibhul jumlah ini tidak sama hukumnya seperti jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah ismiyah dicari mubtada khabarnya, kalau jumlah fi'liyah dicari fi'il fa'il maf'ulnya. Kalau syibhul jumlah dia tidak sampai ke sana. Makanya dia mempunyai satu makna tertentu seperti fil masjidi. Maka bisa ini menjadi khabar. Nah, ini mubtada. Al-waladu fil masjidi. Ah, salah satu juga yang menjadi ciri khas di sini, kalau khabarnya terdiri dari huruf jar dan isim, begitu pula dharaf dan isim, maka itu bisa mendahului mubtada'nya. Seperti fil baiti waladun. Nah, dan di sini dia menjadi mubtada yang diakhirkan, mubtada muakhir istilahnya. Dan ini menjadi khabar muqaddam. Nah, dan pada posisi ini mubtada'nya bisa terdiri dari nakirah. Kalau posisinya seperti ini. Seperti juga amama,
amama al-masjid, misalnya sayyaratun, di depan masjid ada mobil. Sayyaratun ini dia menjadi mubtada muakhar, dan ini menjadi khabarnya. Oke? Itu saja mungkin di sini. Dan perlu sedikit tambahan bahwasanya di dalam kalimat kita telah mempelajari tentang rafa', nasab, dan jar. Ini di dalam kalimat biasanya isim yang dirafa itu dia menjadi pokok daripada pokok kalimat. Jadi yang paling menjadi pokok kalimat di dalam kalimat itu biasanya adalah isim yang dirafa. Kemudian selanjutnya yang dinasab. Yang jar ini cuma menjadi pelengkap terhadap kata-kata sebelumnya. Makanya kalau baru mendapatkan kata di awal kalimat, kalau tidak ada huruf jarnya, maka jangan dikasrah atau jangan dijar. Karena kenapa? Karena dia adalah pelengkap di dalam kalimat. Oke, mungkin saja sedikit tambahan daripada karena tidak terupload ininya. Kemudian bagaimana caranya menerjemahkan? Ini caranya menerjemahkan. Al-waladu fil masjid, anak itu berada dalam masjid. Jadi biasanya ada kata-kata berada. Anak itu berada di dalam masjid. Itu kalau al-waladu fil masjid, anak itu. Kalau kita tidak tahu siapa yang berada di masjid, akan tapi ada seorang anak cuma tidak tertentu, maka dibalik, fil masjidi waladun, di dalam masjid ada seorang anak. Di dalam masjid ada seorang anak. Jadi bisa sama seperti fil baiti waladun. Fil baiti waladun, di dalam rumah itu ada seorang anak. Jadi tidak tertentu. Makanya di sini kita bisa lihat dari segi ma'rifah dan nakirahnya, kemudian kita menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke, kalau untuk menerjemahkan idhafah biasanya ditambah kata-katanya. Kita bisa ditambah kata-katanya, seperti kalau kitabullah artinya kitabnya Allah, sunnatu ar-rasuli, sunnahnya rasul. Bisa diterjemahkan seperti itu. Karena kenapa? Karena di dalam idhafah ini ada sebenarnya huruf jar yang dikandung di dalam maknanya. Nanti insya Allah di dalam pembacaan, kalau mau lebih mendalami, itu nanti kita bisa dapat di dalam teks bahasa Arab. Oke? Barangkali ada 5 menit ini Ustaz bisa bertanya. Oh iya. Silakan kalau ada yang bertanya. Saya bertanya dulu Ustaz. Itu sering kita temukan sunnatul rasuli. Ya. Sering juga sunnatur rasuli. Ya. Atau thoriqul imani. Itu mudah pilih semua itu atau seperti apa, dan bagaimana cara menentukan bahwa thoriqu itu dhamma di depannya, kemudian fathah itu sunnah tadi. Ya, seperti apa? Mungkin ada penjelasan. Baik. Di dalam idhafah, di dalam idhafah ini kan terdiri dari 2 isim tambah isim. Yang pertama nakirah, yang kedua ma'rifah. Untuk kata pertama seperti sunnah,
Sunnatul rasuli, sunnatah atau sunnatu, ini mengikuti tempatnya di mana dia. Apa tempatnya dalam kalimat? Seperti kalau kita mengatakan uhibbu, saya mencintai sunnatah, karena dia adalah maf'ul. Uhibbu sunnatar rasuli. Kalau kita mengatakan hadhihi, ini adalah isim isyarah. Isim isyarah ini dia ma'rifah. Karena dia ma'rifah, maka dia bisa berposisi sebagai mubtada. Nah, ini mubtada dan ini khabar. Kemudian mudhaf. Nah, khabar mubtada marfu' dirafa dengan apa? Ini bukan marfu ya. Mubtada dia mabni. Karena dia tidak pernah berubah, tidak usah dulu ke sana. Mubtada, kemudian khabar marfu' bid dhamma. Bid dhamma karena dia adalah isim mufrad. Kemudian mudhafun, ini mudhaf ilaihi. Mudhafun ilaihi majrur. Majrurun bil kasrah, dijar dengan kasrah karena dia adalah isim mufrad. Jadi kata-kata di depan idhofah ini yang perlu diketahui. Dia berfungsi sebagai apa? Nah, misalnya juga yang kata tadi itu bisunnati Rasulillah, bisunnati Rasuli. Nah, jadi yang pertama ini untuk kata pertama yang ini, nah itu ditentukan berdasarkan tempatnya dalam kalimat. Kemudian yang kedua, dia mudhaf ilaihi. Bagaimana caranya menentukan antara mudhaf dan mudhaf ilaihi ini? Bukan sifat. Itu yang pertama, bukan sifat. Sehingga tidak bisa diartikan yang. Kalau artikan sunnah yang rasul, itu tidak masuk. Kan tapi biasanya kalau dalam maknanya tambahkan kata-katanya. Biasanya seperti itu, kan tapi tidak semuanya. Kalau sunnah ar-rasul, sunnahnya rasul. Misalnya baitu Khalidin. Kalau kita mengatakan rumah yang Khalid, tidak bisa. Kalau kita mengatakan mubtada khabar, rumah itu Khalid, tidak bisa juga. Ya kan? Maka yang terakhir dia adalah mudhaf. Terjemahannya adalah rumahnya Khalid. Kalau rumahnya Khalid berarti dia adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi. Oke? Berarti penentuan katanya itu tergantung dari posisinya di dalam kalimat. Bisa dhammah, bisa fathah, bisa juga kasrah. Nah, karena ya ini sering agak ini ya, ketika kemudian kita mendengarkan orang-orang sunnatur rasuli tergantung tempatnya. Artinya ini akan bergantung kepada kata sebelumnya, atau mungkin bahasanya tergantung amil apakah istilahnya itu ya, amil. Nah, makanya yang kita bahas di sini adalah isim-isim yang dijar. Karena yang kita bahas isim-isim yang dijar, maka yang kita bahas adalah kata keduanya. Isim yang kedua, kan kitabullahi, lafaz Allah yang dibahas. Sunnatul rasuli, lafaz ar-rasulnya yang dibahas ini. Amamal masjidinya yang dibahas di sini. Amamal baitinya yang dibahas di sini. Bahwasanya itu semua dijar nantinya. Ya, oke. Baik. Mungkin kita bisa membuka satu pertanyaan kalau ada. Kalau tidak ada, kita langsung masuk ke pembacaan. Ya. Pembacaan latihannya. Saya Ada ya? Saya. Ya. Siapa itu? Kalau saya menyimak dari awal-awal sampai sekarang itu posisi
pengetahuan kita akan kosakata itu menentukan juga selain kita belajar kaidahnya sampai saat ini. Ya. Apa ya seperti itu ya. Jadi misalnya apa istilahnya untuk menentukan kaidah-kaidah itu tadi itu saya lihat kosakatanya harus kita tahu dulu artinya. Apa memang seperti itu Sasya? Ya. Ya. Oke. Jadi di dalam memahami Mungkin bahasa ini Ustadz yang sering kita tanamkan dalam sehari-hari ya, bahwa mana duluan ini, telur atau ayam. Di sini juga begitu Ustaz. Jadi mungkin apa namanya persamaannya tadi itu sama. Jadi dalam bahasa Arab ada istilahnya al-i'rabu far'un an makna. Kemudian juga ulama mengatakan al-makna far'un anil i'rab. Artinya apa? Kita mengetahui i'rabnya, kita mengetahui posisinya. Kata tersebut dalam kalimat itu akan memberikan kepada kita gambaran tentang maknanya. Begitu pula kalau kita mengetahui maknanya, itu dapat memberikan kepada kita gambaran tentang i'rabnya. Jadi dua-duanya Ustaz. Ada juga orang yang tahu, yang apa namanya, yang tidak tahu maknanya, tapi tahu tempatnya dalam kalimat. Jadi ini semuanya nanti insya Allah akan akan diasah. Nah, kalau orang-orang di pesantren biasanya itu yang pertama, yang kedua. Jadi al-i'rabu far'un an makna. I'rabnya jadi tahu, nanti setelah tahu i'rabnya baru cari artinya, baru tahu maknanya. Makanya kita mau gabungkan keduanya karena insya Allah peserta di sini adalah orang-orang yang sudah bisa memberikan nalar. Makanya di dalam contoh-contoh biasanya saya memberikan gambaran tentang al-makna far'un anil i'rab. Maknanya dulu baru i'rab. Karena kenapa? Karena kita mau yang kita inginkan di sini adalah membaca kitab dan tahu maknanya. Sebenarnya dua-duanya Ustaz. Nah, dua-duanya. Kalau misalnya dikatakan bil karamful. Bil karamful, tidak ada yang tahu al karamful itu apa, ya kan? Atau bil kurumba. Tidak ada yang tahu kurumba itu apa. Akan tetapi semuanya nantinya itu akan menjar ini karamful. Bil karamful. Bil karamful. Bil karamful. Nah, ini karena tidak tahu artinya. Oh, ini harus huruf jar, makanya langsung dijar saja. Bil karamfuli. Ya kan? Ini karamful. Bil kurumba. Bil mishmish. Itu semua nama-nama sayur-sayuran. Karena bil jazar. Karamful. Apa namanya? Bil jazar. Nah, bil jazari. Dia semua tidak tahu akan menjadi bil jazari. Jazar ini carrot, apa? Wortel. Kalau karamful apalagi itu yang bau itu. Yang kayak bom cengkeh. Bila karamful bom, nah diistilahkan ya. Karena kenapa kita tidak tahu maknanya, tetapi tetap dijar. Nah, inilah. Jadi al-i'rabu, i'rabnya ini posisi-posisinya far'un. Itu memberikan kita gambaran tentang al-makna. Nah, kemudian al-makna juga far'ul i'rabi. Nah, jadi dua-duanya. Kita mengetahui maknanya, itu kita akan tahu tentang posisinya dalam kalimat. Nah, kita tahu i'rabnya, kita akan tahu maknanya. Jadi arahnya nanti seperti itu, Ustaz. Cuma karena
kebanyakan kita apa namanya di sini sudah bisa menganalisa, maka ini yang mungkin memang Masya Allah diperhatikan dari awal. Ini memang yang sering kita apa namanya kita adopsi. Yang ini nanti akan mengikut. Kalau orang-orang pesantren yang ini, jadi tahu dulu semuanya Arabnya, biar tidak tahu maknanya, tahu dulu Arabnya. Nah, tapi karena kita sudah bisa menganalisa, dan itu memang tujuan kita nantinya bisa menganalisa bahasa-bahasa Arab dan maknanya sesuai dengan tempatnya, maka seperti itulah jalannya. Jadi betul Ustaz, barakallahu fiik. Jadi dari pertama memang kita maknanya yang banyak, kemudian itu nanti akan menentukan Arabnya. Karena kenapa? Karena dibalik pun demikian. Karena dari segi misalnya penempatan mubtada dan khabar, itu bisa kalau terbalik, maka terbalik juga maknanya. Akan tetapi karena kita sudah tahu maknanya dari awal, maka tidak mungkin kita balik. Ini khabar dan ini mubtada. Karena kenapa? Karena kita tahu juga i'rabnya. Kita tahu juga tempatnya, posisinya di dalam kalimat. Baik. Oke, Ustaz? Ya. Boleh tanya lagi, Ustaz? Boleh tanya? Oh iya. Tunggu dulu. Ustaz tarik. Bagaimana? Story dulu Ya. gimana? Ya, Ustaz, siap. Oke. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Intinya luar biasa sih pertanyaannya, secara umum sebenarnya, tapi kemudian mengena. Intinya adalah kita di pihak al-i'rabu fil far'ul makna atau al-makna far'ul i'rab. Nah, itu kita harus memilih salah satunya. Yang kita tidak boleh adalah membaca tanpa kaidah. Nah, contoh tadi itu sudah jelas-jelas huruf jal, tapi kemudian tetap dibaca bil karamfula atau bil karamfulu. Nah, ini kan yang banyak yang kemudian kita temukan selama ini. Sudah huruf jar tapi tetap dibaca fathah, tetap dibaca dhamma. Jadi kita harus memilih salah satu di antara keduanya. Kita kemudian tidak boleh justru keluar dari kaidah-kaidah yang justru kaidah-kaidah itu fundamental. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik. Mau tanya Ustaz, ini tadi semua dhorof, baik dhorof makan maupun dhorof zaman, itu berharokat fathah. Ya. Terus bagaimana kalau posisinya di tengah? Semisal memukul seorang anak laki-laki yang berada di depan imam. Kita jasa. Untuk dorofnya itu tetap fathah atau gimana? Mungkin itu Ustaz. Atau mungkin pertanyaannya salah, saya nggak tahu nih Ustaz. Jazakallah. Daraf dimanapun berada, dia tetap dibaca fathah. Contoh, ini tadi al-i'rabu far'ul makna dan makna far'ul al-i'rab. Nanti saya dapat setelah saya belajar bahasa Arab hampir 10 tahun. Baru saya dapat ini. Nanti di Mesir saya dapat kuncinya. Oh, ternyata saya juga dulu berpikiran sama seperti Satori. Susah ini tahu, ini kalau tidak tahu maknanya. Oh, ternyata memang dua-duanya harus diparalelkan. Berarti Satori ini akan mengarah menjadi master bahasa Arab juga ini, atau insya Allah anaknya. Ya Rob. Nah, misalnya, ada seseorang, daraba rajulun misalnya, daraba rajulun waladan amama al-imami. Dimanapun dia berada, ini dharaf. Kalau amama kan di depan. Jadi dharaf ada yang dharaf makan menunjukkan tempat dan ada yang menunjukkan zaman, menunjukkan waktu. Kalau ini amama berarti dharaf makan karena dia menunjukkan waktu. Karena dia menunjukkan tempat. Daraba rajulun Nggak kelihatan Ustaz. amalan imami. Seorang laki-laki
telah Sudah ditampilkan Ustaz. seorang anak-anak Afan Ustaz. amal imami. Ustaz Arman. Ustaz Arman, Afan tidak kelihatan tulisannya Ustaz. Amam ini dimanapun dia berada, dia tidak berubah. Bisa difokuskan, Itu Ustaz. harus Tidak kelihatan. harus dihafal. Yang zarfu, yang tadi zarful makan seperti apa? Seperti amama. Nah, dikenali. Kemudian wara'a di belakang. Nah, kemudian fauqa di atas. Ya kan? Kemudian tahta di bawah. Yang zaman seperti ba'da, qabla, yauma. Semuanya ini adalah dharaf, tidak pernah berubah. Secara umum ini jarang berubah. Dan dia selalu mudhaf, dan dia selalu sandar masuk dalam sana. Di sini dia selalu sandar. Jadi selalu ada di belakangnya. Ba'da apa? Ba'dahu, ba'da naum, qabla salati, yauma itsnaini, amama imam, ba'da naumi, ya. Wara'a al-baiti, fauqa al-maktabi, tahta al-kursi. Nah, semuanya. Oke? Oke, baik ya. Saya kira kita cukupkan dulu. Kita masuk ke sesi selanjutnya. Saya persilakan, Ustaz. Coba ditampilkan Ustaz yang mau share atau saya saja? Saya saja ya. Iya. Kita Oke. Ini ada judulnya Anwa'ul Ahkam Syar'iyyah. Anwa'ul Ahkam Syar'iyyah. Anwa'u ini posisinya sebagai khabar. Nanti akan kita pelajari posisinya sebagai khabar dari mubtada yang dijatuhkan taqdiruhu hadza ini adalah pasal yang membahas tentang anwa'u al-ahkam syar'iyyah. Anwa'u jenis-jenis al-ahkami asy-syar'iyyah. Anwa'u al-ahkam ahkami. Ahkam ini posisinya sebagai apa? Jar majrur. Yang majrur, yang lain. Mudhaf. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Kalau jar nama majrur itu di huruf jar dan isim. Ya, kalau huruf jar dan isim itu jar dan majrur. Kenapa dikatakan jar dan majrur? Karena hurufnya ini berfungsi untuk menjar. Dan yang isim yang kedua adalah isim yang dijar. Kalau ini idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi ini yang masuk dalam pembahasan kita pada hari ini, bahwasanya dia selalu dibaca jar. Anwa'ul ahkami. Kemudian asy-syar'iyyati. Na'tun. Na'tun kemana? Kalau begitu bisa Kami. al-ahkami. Jadi al-ahkami adalah man'utnya. Man'ut. Karena kenapa? Karena kalau ada sifat berarti ada yang disifati. Nah, ini kadang-kadang terjadi kerancuan. Kenapa? Kadang-kadang ini kan anwa'ul ahkami itu adalah dua kata ini dia menjadi ma'rifah. Kadang-kadang sifatnya ini ke anwa'. Kadang-kadang sifatnya ini juga ke Anwa'. al-ahkami. Kadang-kadang seperti itu. Makanya di sini kita harus lihat dia yang mana matbu'nya. Apakah kata pertama
atau kata kedua. Kalau di sini yang menjadi matbu'nya adalah kata kedua, al-ahkami. Nah, berarti anwa, jenis-jenis atau macam-macam al-ahkami syar'iyyati, hukum-hukum yang bersifat syar'i. Bersifat syar'i, bersifat syarak. Yang ada kaitannya dengan syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala. Anwa'ul ahkam. Kemudian al-ahkamu syar'iyyatu, al-ahkamu apa posisinya? Apa tempatnya dalam i'rab? Mubtada. Barakallahu fiik. Jadi berbeda di atas. Kalau di atas tadi itu adalah judul, tidak bisa di ini. Kalau sekarang karena ini adalah kalimat yang sempurna, maka kata pertama itu dilihat fi'il atau isim. Kalau isim maka kalau dia adalah ma'rifah, maka dia posisinya sebagai mubtada. Nah, kan mubtada, maka inilah yang nanti inilah kata pertama yang akan menjadi inti pembahasan. Al-ahkamu asy-syar'iyyatu. Di atas lemari. Asy-syar'iyyatu. Terus ke sana di luar, di lemari buku deh, lemari buku. Sifat. Adalah natun ya. Natun. Ya. Kenapa bisa natun ke al-ahkamu? Jamak taksir dengan mufrad muannats. Aywa, barakallahu fiik. Khalas. Ini sudah lancar nih. Karena sudah lancar. Ya, insyaallah mudah-mudahan nanti semua tempat-tempat dalam di dalam kata bisa selancar itu. Kemudian hiya. Hiya ini adalah isim, belum kita pelajari. Al-fardu ini posisinya di dalam kalimat ini dia adalah khabar. Nah, meskipun dia beralif lam. Nah, insyaallah nanti ada ininya. Meskipun dia beralif lam, maka posisinya adalah khabar. Al-ahkamu syar'iyyatu, kemudian hiya, dia itu hukum syara' itu al-fardu, yaitu al-fardu, wa, ini ada waw lagi, wa ataf, wal haramu. Kenapa dibaca haramu? Karena al-fardu Ya ke al-fardu ya. Ya, Menyesuaikan sebelumnya. Oke. Menyesuaikan betul. Jadi ada ma'tufu, kan ini ke ataf, berarti dia adalah ma'tuf. Di ma'tuf dicari kemana dia ma'tuf. Ya kan? Kemana dia ma'tuf? Ke al-fardu. Ke al-fardu, maka karena ke al-fardu dia ma'tuf, maka i'rabnya sama dengan al-fardu. Wal haramu, wal mandubu, dan mandub sama. Wal makruhu, dan al makruhu, wal mubahu, dan al mubah. Tidak ada permasalahan. Semua tahu sampai di situ. Jadi kalau diminta untuk baca biar tidak ada barisnya, ini sudah tahu semua sampai di situ. Insyaallah. Bisa haram dengan mubah. Engkau ya panjang ceritanya. Aku lagi tulisan haram dengan mubah itu mufrad, Ustaz ya. Gue. Ya, betul. Oh, fardu mufrad, haram mufrad, mandubu mufrad, makruh mufrad, al-mubah juga mufrad. Oh iya, saya biasa tandai kalau ada alif lam berarti kayak ini ahkamu, berarti kan jamak. Oh, kalau haramu, oh gitu ya. Haram ini mufrad, Sat. Oh, mufrad ya. Ya. Fardu juga, semuanya di sini mufrad. Oh, dengan huruf alif dan kan kalau alif biasa alifnya berarti dia bisa kalau panjang kayak panjang wal haram. Oh. Kalau panjang baru ini nun berarti musanna. Tidak semua yang panjang juga seperti kitabun. Kitabun satu kitab. Misalnya nih. Insyaallah nanti kalau sering dapat akan ini sendiri. Nanti kita jadi pokoknya apa yang ada di dalam hati, unek-unek dalam hati yang
yang apa namanya, kalau kita kaitkan dengan pelajaran sebelumnya, ada sesuatu yang mengganjal, langsung tanyakan. Iya. Supaya kita bisa mencari apa yang menjadi penyebab daripada kegalauan tersebut. Ya. Jangan penasaran. Itu intinya kalau ini. Pokoknya Jangan dipendam. Jangan dipendam. Kalau ada sesuatu sedikit, langsung tanyakan. Iya. Insya Allah kita carikan solusinya. Kemudian wal hukmu syar'iyyu, waw ini namanya waw istinaf. Ya, dia setelah titik, insya Allah nanti ada pada ini, tidak usah. Jadi setelah waw istinaf, antara penjelasannya tentang waw istinaf, setelah waw istinaf ini, waw istinaf itu artinya dia melanjutkan perkataan sebelumnya, akan tetapi dari segi i'rab tidak ada hubungannya. Dari segi i'rab, akan tetapi dari segi makna ada hubungannya. Dan setelah waw istinaf itu biasanya adalah kalimat baru. Nah, makanya wal hukmu syar'iyyu ini kalimat baru. Hukmu ini posisinya apa? Mubtada. Barakallahu fiik. Mubtada. Kemudian asy-syar'iyyu Na'tun. Kenapa tidak dibaca syar'iyah? Asy-syar'iyyatu. Seperti di atas. Karena dia na'at. Ya. Jadi di atas, sama. Itu di atas juga na'at al-ahkam syar'iyyatu. Oh. Berarti teorinya mufrad. Barakallahu fi, karena man'utnya adalah mufrad mudzakkar. Ya. Man'utnya adalah mufrad mudzakkar. Kalau man'utnya adalah mufrad mudzakkar, maka dia juga mufrad mudzakkar. Al-hukmu asy-syar'iyyu. Hukum syara' itu, hukum yang bersifat syar'i. Kalau syar'i kan berarti ada dia berasal dari asy-syari'. Dia berasal dari yang membuat syarat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan? Jadi hukum yang bersifat syar'i, hukum yang bersifat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Hukum syar'iyyu imma ini tidak usah ayyakuna an. Ini masuk pada fi'il mudhari. An yakuna. An yakuna. Kemudian menasab fi'il mudhari. Nah, artinya bi khitabit talabi lil fi'li. Jar majrur. Bi khitabi jar majrur. Barakallahu. Kemudian at-talabi majrur. Bi khitabil talibi. Mudhaf ilaihi. Barakallahu fiik. Jadi bi huruf jar artinya dengan, khitabi majrur dengan seruan at-talabi. At-talabi ini adalah tuntutan. Di hukum syara' imma itu ada kalanya. Hukum syara' ada kalanya ayyakuna berupa bi khitabit talabi, dengan seruan dari mana? Seruan dari syara', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khitab, seruan at-talabi, seruan tuntutan. Seruannya tuntutan, ya kan? Khitab seruannya tuntutan. Jadi yang hukum syar'i ini ada kalanya seruannya tuntutan lil fi'li. Jar majrur. Al fi'li nakirah atau ma'rifah? Lil fi'li. Ma'rifah. Barakallah. Kenapa ma'rifah? Ada alif lam. Ya, itu kalau ada lil. Inilah fungsinya kemarin alif lam al-qamariyah dan alif lam asy-syamsiyah. Kalau setelah li itu ditasdid, misalnya lirrahmani, berarti dia adalah alif lam. Kalau lirrahmanin atau li fi'lin, berarti dia adalah nakirah. Lil fi'li. Jadi bi khitabit talabi, dengan seruan tuntutan untuk mengerjakan. Jadi ada seruan tuntutan untuk mengerjakan. Contohnya apa? Contohnya mengatakan aqimus shalah. Nah, itu kan seruan tuntutan.
untuk mengerjakan. Wa imma yakuna bi khitab talab litarki. Dan kadang-kadang juga berupa khitab talabi litarki. Sama seperti tadi. Berulang-ulang begitu di bahasa Arab. Itu sama ininya. Imma yakuna bi khitab talab lil fi'li wa imma yakuna bi khitab talabi litarki. Sama. Jadi bi harfu jar khitabi majrur wa mudhaf at-talabi mudhafun ilaihi. Litarki jar majrur. Jadi ada khitabut talab. Di sini sama-sama menuntut. Tapi satu menuntut untuk mengerjakan, satu menuntut untuk meninggalkan. Oh iya. Meninggalkan. Jadi khitab at-talab. Menuntut, mengerjakan, meninggalkan. Nah, fa in kana jika bi khitab at-talab lil fi'li, sama lagi di atas tadi. Seruan. Ya kan? Tuntutan seruan. Bi khitab at-talab lil fi'li fa huwa, maka dia fahuwa in jika ta'allaqa bit-talabi. Ta'allaqa ini adalah fi'il madhi. Jika dia atau seruan tadi itu, ini ta'allaqa fa'ilnya adalah dhamir. Dhamir kembali ke khitabut talabi. Khitabut talabi. Apabila khitab talab tersebut, seruan tadi ini bitalabil jazim. Tegas. Apa? Jar majrur. Jar majrur. Jar majrur ini at-talabi ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Barakallahu fi. Bitalabi kemudian al-jazim. Al-jazimu al-jazimah. Al-jazimi. Tertulis al-jazimi. Nah, apa posisinya al-jazimi? Na'tun. Barakallahu. Kenapa na'tun? Karena sama-sama ma'rifah. Sama-sama ma'rifah. Kemudian Kesesuaian. Sama-sama dijar. ya, sama-sama Terjadi dikasrah. kesesuaian yang sempurna. Nah, apa itu? Bentuk nauknya. Sama mufrad. Sama-sama mufrad. Barakallahu fiki. Kemudian Mufrad. Ya. Sama-sama nauknya. sama-sama naunnya yaitu mudzakkar. Mudzakkar. 4. Makanya bitalabil jazim dengan tuntutan yang. Nah, diartikan sifat tuntutan yang al-jazim, yang pasti. Oh, pasti. Jika tuntutannya yang pasti lil fi'li untuk mengerjakan fahuwa, maka khitab tersebut al-fardu. Dia adalah al-fardu. Huwa ini adalah isim dhamir, dan isim dhamir bisa menjadi mubtada. Ya, ini belum, insyaallah pertemuan besok itu akan dibahas. Huwa ini kembali kemana? Huwa ini kembali ke khitab tadi, ke khitab, atau bisa juga kembali ke hukum syarat tadi. Maka hukum syarat tadi itu al-fardu adalah al-fardu. Al-fardu ini posisinya sebagai khabar. Jadi kalau ada huwa, di depannya itu kebanyakan adalah khabar. Kalau ada dhamir, di depannya itu adalah khabar. Fahuwa al-fardu wa al-wajibu. Wawunya ini adalah waw Ataf. Makanya al-wajibu ma'tuf terhadap al-fardu. Makanya dibaca al-wajibu. Wal-wajibu. Nah, wakilahuma, dan keduanya. Kenapa fardu dan wajib di situ, Ustaz? Kan sama-sama maknanya. Nah, itu penjelasannya setelahnya. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang seperti itu. Itu sudah dipikirkan oleh musannif. Nah, nanti kalau orang di sini melihat al-fardu wal wajibu, wawunya kan berarti beda antara fardu dan wajib. Makanya dijelaskan setelahnya. Wakilahuma, dan keduanya
bimakna wahidin. Nah, keduanya bimaknan wahidin. Bi ini harfu jar. Makna ini nanti akan dipelajari. Iya, kenapa dia tidak majrur? Dia majrur sebenarnya. Bukan Cuma karena huruf terakhirnya itu huruf terakhirnya tidak berbaris, tidak berharakat. Ya kan? Bimakna. Bimakna wahidin. Bimakna dia sebenarnya majrur. Cuma karena dia berada huruf terakhirnya adalah huruf sakit, huruf awi, waw dan ya. Waw dan ya itu tidak dibaca. Sama seperti riba. Ya kan? Riba. Riba, anir riba, fir riba, bukan fir ribi. Akan ada fir riba. Karena kenapa? Karena huruf terakhirnya itu. Insya Allah akan ada di pertemuan yang ke-13. 14 ya? Mutalakhir 14. Kita mau makna wahidin. Ini wahidin apa posisinya? Wahidin bermakna Natun. Mudhaf ilaih. Natun. Majrur, jar majrur. Jar majrur. Wahidin. Kalau bimakna itu jar majrur. Jadi jar majrur huruf jar tambah isim itu namanya jar majrur. Mudah. Oh, wahidin. Natun. Mudah. Natun atau mudhaf? Natun. Mudah. Iya. Ikhtalafa al-ulama. Iya, perbedaan ram. Baik. Kita bertanya, kenapa dikatakan sebagai mudhaf dan mudhaf ilaihi? Biasanya mudhaf dan mudhaf ilaihi itu yang pertama dia adalah nakirah, yang kedua kata isim, yang kedua dia ma'rifah. Di sini kata isim yang kedua ma'rifah atau nakirah? Nakira. Nakirah. Kemudian makna ini nakirah atau ma'rifah? Nakira. Nakirah. Nakirah. Nah, makanya wahidin ini dia ada kesesuaian sempurna dengan makna. Makanya benar. Oh, dia yang mengatakan bahwa itu adalah Natun. Ya. Kenapa di sini bukan tidak bimakni? Karena itu terhalang huruf kasrahnya dengan ya. Terhalang huruf kasrahnya dengan ya. Nah, makanya wakilahuma dan keduanya bimakna itu memiliki makna yang satu. Makna yang satu. Saya tadi kira mudhaf karena bisa dikasih masuk iya, maka sedang wahid makna yang satu. Makna, ya kan kalau makna yang satu itu adalah naktuman. Ya, pakai yang itu nak. Ya. Bisa juga kalau mengatakan maknanya satu, ya kan? Tapi kalau kita mengatakan maknanya satu, cocok bahasa Indonesianya, tidak cocok pemahaman bahasa Arabnya. Iya. Cuma cocok dalam bahasa Indonesia. Maknanya satu. Ya. Maknanya satu. Ya, memiliki makna yang satu. Nah, maknanya satu. Mana kira-kira maknanya satu atau memiliki makna yang satu? Sama-sama. Sama-sama. Nah, itulah tidak bisa bahasa Indonesia mewakili. Maknanya sama atau satu? Sama. Maknanya memiliki makna yang satu. Makna yang satu. Makna yang satu. Bermakna satu. Lebih bagus itu. Karena sesuai dengan kemudian Bahasa Arab. Wa in ta'allaqa sama di atas bitalabi ghairil jazimi, dengan tuntutan ghairil jazim. Apa posisinya ghairi? Mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Oke, barakallahu fiki. Kemudian kenapa dibaca ghairi? Bukan gairu dan bukan gairah. Ghairi. Ghairi.
Mengikuti yang disandari. Ada gair. Nadia. Ya, bitolabi itu kan jar berarti. Bitolabi dijar. Terus gairi? Ya mengikut, jadi dia gairi. Mengikut. Ya, mengikut. Kalau mengikut, dia posisinya sebagai apa? Sebagai khabar kah? Sebagai ma'tuf kah? Khabar. Sebagai ya? Khabar. Sebagai kalau khabar itu selamanya di iya dia. Di rafa. Ya gairu kalau rafa ini. Naktun. Kalau naktun kenapa dia yang at-talab bi ma'rifah kenapa dia nakira? Mabni. Itu gairu bisa gairu. Iya bisa gairu tahu itu. Gairu itu bukan mabni itu. Oh ya. Kembali kita ke polanya al-idhafah. Polanya al-idhafah tadi di sini kita mengatakan isim tambah isim. Jadi nakira tambah ma'rifah sama dengan idhafah. Sama dengan ma'rifah. Ya idhafah ini, idhafah. Kalau idhafah kan seperti kitabullahi. Nah, kalau mengatakan kitabullahi maka dia menjadi ma'rifah. Ya. Makanya gairi al-jazimi na'tun. Nah, na'tun. Karena kenapa? Karena gairi al-jazimi dua kata ini meskipun yang pertama itu adalah nakira, sandar kepada ma'rifah maka dia digolongkan, dikategorikan sebagai ma'rifah. Oh, aja sih. Nah, makanya bitolab ya gairi al-jazimi. Gairi ini adalah na'tun. Di bawah gitu. Oh, di bawah. Iya. Di bawah yang jaziminya. Dia adalah na'tun karena dia sudah sama-sama mufrad, mudzakkar dan ma'rifah. Mufrad, mudzakkar, ma'rifah. Gairi al-jazimi. Nah, ini yang di atas itu jazim dan fi'il. Sekarang bitolab apabila inta'allaqa berhubungan dengan tuntutan gairil jazimi, tuntutan yang tidak pasti, tuntutan yang tidak pasti untuk melakukan sesuatu, fahuwa an-nadbu. Maka dia adalah an-nadbu. An-nadbu ini apa posisinya? Khabar. Barakallahu fiik. Dia khabar. Maka dia merupakan jadi kabarnya kabarnya itu adalah an-nadbu. Maka yang tadi itu adalah sunnah atau mandub, nadbu. Kemudian wa in ta'allaqa bi khitab at-talab lit-tarki sama di atas tadi. Ya kan? Berulang-ulang terus. Dan begitu-begitu terus ininya. Begitu-begitu terus ininya. Wa in ta'allaqa bi khitab at-talab lit-tarki wa in ta'allaqa bit-talab al-jazimi bit-talab al-jazimi bi harfu jar at-talabi majrur al-jazimi. Apa sinyal jazimi? Al-jazimi? Halo? Natun. Gitu. Yang paling banyak di sini natun. Iya. Paling banyak natun. Bil al-jazimi litarki. Apalagi istilahnya kalau litarki? Jar majrur. Jarrul wa majrur karena dimasuki oleh huruf jar. Huruf jar li. Fa huwa maka dia adalah al-haramu wal mahdzuru. Al-haram dan mahdzur. Al-haram dan yang terlarang. Mahdzur terlarang. Wa kilahuma bima'na wahidin. Dan keduanya itu al-haram dan al-mahdzur bimakna memiliki makna yang satu. Apalagi posisinya wahidin? Na'tun. Barakallahu fiik. Kencang sekali. Kencang ini. Begitu semua di dalam ini, di dalam apa namanya? Di dalam kalimat. Wa in ta'allaqa bit-talabi ghairil jazimi, jika berhubungan dengan bit-talabi
Gairi, ada lagi gairi. Gairi ini apa posisinya? Mudhaf. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih gairi jazimi. Kalau gairi, apa posisinya gairi? Kenapa bisa dibaca gairi? Gairi jazimi satu kesatuan. Ya, kenapa bisa dibaca gairi? Karena dia adalah nakira ya, apa? Nakira. Ya, nakira itu. Nakira sama mentan, Ustaz. Ya, sama tadi. Standar sama ma'rifah. Mudhaf. Makanya mau diulangi lagi supaya lancar. Ya, apanya tadi yang sama itu? Mudhaf, Ustaz. Natun. Ya, dia natun. Talabi. Mudhaf dan mudhaf ilaihi. Natun, mudhaf ilaihi. Ya. Kenapa dia natun sedangkan at-talabi ma'rifah dia nakira? Nah, karena dia satu kesatuan dengan ghairil jazimi. Mudhaf ilaihi dan nakira tambah ma'rifah sama dengan ma'rifah. Nakira tambah ma'rifah. Jadi kalau sama dengan ma'rifah ya? Ya. Seperti kitabullahi. Kitabullah ini bisa ma'rifah. Seperti di atas ini. Anwa'ulah kami dia menjadi ma'rifah. Litarki, kalau talabnya tidak jazim untuk meninggalkan, fahuwa al-karahatu. Maka dia adalah al-karaha. Hilang satu, mana mubahnya? Tidak ambil nih. Oke? Sampai sini mungkin insyaallah. Jadi nanti begitu terus. Al-karahat itu apa posisinya, Kak? Ya. Al-karahat itu. Ada yang bisa bantu menjawab? Kabar Ustaz. Setelah domir. Ya. Tamar buta. Tamar buta itu adalah tanda muannas. Tanda muannas. Muannas bisa jadi khabar. Yang penting dia jumlah isinya. Oh. Mungkin mengatakan huwa ini kan domir laki-laki. Laki. Ya. Nah, damir laki-laki ini kembali ke khitab, bisa juga kembali ke hukum syara. Hukum syara ini dan khitabnya itu adalah mudzakkar, maka pakai huwa. Al-karahatu bisa menjadi sama seperti kalau misalnya hiya Fatimah. Hiya Fatimah, dia adalah Fatimah. Fatimah ini adalah khabar. Kalau khabar bisa mudzakkar, bisa muannats, bisa mufrad, bisa musanna dan bisa jamak. Semuanya bisa jadi khabar. Oke, atau ada yang lain? Kenapa dipersoalkan masalah tamar butanya? Oke, Ustaz. Ya. Ya. Dengan berat hati. Jangan dengan berat hati. Cukup ya, Ustaz ya. Karena itu yang sudah lewat 45 ini. Saya kira kita ada persiapan juga untuk sholat maghrib insyaallah. Barakallahu fikum ajma'in. Jadi tadi menarik kata-katanya Ustaz ya. Ikhtilafu bainal ulama ya. Ya sudah mulai ada perbedaan antara para ulama kita ini dalam membaca. Ini menariknya, saya terus terang menariknya adalah ada barisnya itu masih kita berbeda ini. Apalagi tidak ada. Masih kita berbeda. Apalagi kalau tidak ada barisnya itu. Pokoknya ikhtilafu bainal ulama tambah kencang lagi nanti insyaallah. Luar biasa. Jadi beginilah menariknya ketika kemudian kita betul-betul bisa bisa mengidentifikasi setiap kata, setiap kalimat dalam bahasa Arab. Nah, sehingga insya Allah bisa kemudian menambah wawasan kita dan memperdalam serta mempertajam makna dari setiap kata dan setiap kalimat atau jumlah di dalam bahasa Arab.
Nah, itulah barangkali yang sebagaimana dimaksud sebelumnya, bahwa adanya perbedaan di kalangan ulama itu ketika kemudian berbeda ketika mengidentifikasi apakah dia kedudukannya sebagai naktun, atau kemudian kedudukannya sebagai idhofah dan lain sebagainya. Nah, ini adalah suatu hal yang menarik, sehingga insya Allah semoga ini menambah semangat kita, menambah motivasi kita untuk terus-menerus belajar, sehingga kemudian insya Allah bisa kita menjadikan orang-orang yang mengerti akan bahasa Arab, minimal mengidentifikasi sampai kemudian bisa menerjemahkan. Saya kira ikhwan fillah rahimakumullah sampai di sini. Barakallahu fikum kepada Ustadz Aswar atas penjelasannya. Barakallahu fikum kepada para peserta sekalian atas antusiasmenya dalam belajar. Semoga ini bisa terjaga sampai kemudian kita betul-betul bisa mengidentifikasi. Terus terang tadi pagi itu dari pukul 9 sampai hampir pukul setengah 1 tadi, sekitar pukul 12, itu pembelajarannya itu mulai pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-15. Saya sendiri terus terang merasa bahwa luar biasa ini pembelajarannya kalau kita kemudian bisa memiliki semua. Makanya keinginan saya adalah bisa mentransfer ini langsung ke ikhwan fiddin, mentransfer semua materi-materi ini. Karena ketika kemudian insya Allah sempurna sampai pertemuan ke-15, kita kemudian akan menemukan titik-titik serta kunci-kunci dari setiap yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang ada selama ini ketika kita menemukan kata serta kalimat dalam bahasa Arab. Tapi insya Allah inilah yang kemudian kita usahakan merajut, menjahit sedikit demi sedikit, sehingga kemudian insya Allah nanti bisa sempurna pembelajaran kita sampai 15 pertemuan atau 14 pertemuan selanjutnya. Baik, saya kira cukup. Ikhwan fillah, kita tutup dengan bersama-sama beristighfar 3 kali dan membaca doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah bihamdik, subhanaka anta nastaghfiruka, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.